Kebangkitan Manchester United akan diuji di kandang Nottingham Forest. Mampukah MU melanjutkan tren positifnya di kandang lawan? Ataukah MU terjungkal di inkonsistensi permainannya sendiri? Yuk, kita sama-sama berdoa semoga MU menang Sabtu malam ini. Mudah-mudahan 3 poin didapat oleh tim kebanggaan kita semua. Amin. Manchester United tengah berada dalam fase kebangkitan yang memberi harapan baru bagi para pendukungnya. Usai periode naik turun di awal musim, tim asuhan Ruben Amorim kini perlahan kembali menemukan ritme permainan dan semangat kompetitif di Premier League. Akhir pekan ini, mereka akan melawat ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest dalam laga yang bisa membawa mereka merangsek ke 4 besar. Pertandingan ini juga menjadi ajang pembalasan bagi The Red Devils. Musim lalu, mereka menelan kekalahan baik di Old Trafford maupun di markas Forest terakhir kali dengan skor 0-1 pada April. Dengan momentum positif yang sedang dibangun, MU tentu tak ingin sejarah itu terulang. Sementara itu, Nottingham Forest berada dalam situasi yang berbanding terbalik. Klub yang baru saja mempekerjakan Sean Dyche sebagai pelatih masih berjuang keluar dari zona merah. Meski sempat menang 2-0 atas Porto di Liga Eropa, Forest belum mampu membawa hasil serupa di Premier League. Sean Dyche memulai tugasnya dengan catatan yang cukup berat. Setelah kemenangan di kompetisi Eropa, Forest kembali ke realita keras Premier League dengan kekalahan 0-2 dari Bournemouth. Hasil itu membuat mereka terpuruk di zona degradasi, tertinggal 3 poin dari Fulham di peringkat 17. Statistik pun tidak berpihak kepada Forest. Mereka telah menelan 6 kekalahan dalam 7 laga terakhir di Liga, termasuk 4 kali berturut-turut tanpa mencetak gol. Jika kalah lagi akhir pekan ini, Forest akan mencatatkan 5 kekalahan beruntun untuk pertama kalinya sejak Oktober 2022. Terakhir kali mereka gagal mencetak gol dalam 5 laga beruntun di Liga terjadi pada Januari 2004, ketika masih berlaga di Divisi 2. Sean Dyche juga masih bergelut dengan masalah klasik dalam karirnya, produktivitas gol. Dalam 14 pertandingan terakhirnya di Premier League, tim-timnya menelan kekalahan di 10 laga. Dari total 334 pertandingan yang ia jalani di Premier League, tim-tim Dyche baru mencetak 323 gol, atau rata-rata 0,97 per pertandingan. Terendah di antara manajer dengan lebih dari 150 laga di liga tersebut. Meski begitu, Forest punya sedikit alasan untuk optimis. Mereka mengalahkan Manchester United dalam 3 pertemuan terakhir di Premier League dengan total 6 gol. Terakhir kali Forest mencatatkan 4 kemenangan beruntun atas MU terjadi lebih dari 1 abad lalu, antara Februari 1909 dan September 1910. Sejak kekalahan 1-3 dari Brentford di akhir September, posisi Ruben Amorim sempat goyah. Akan tetapi, sang pelatih membalas keraguan dengan deretan hasil positif. MU mencatatkan 3 kemenangan beruntun untuk pertama kalinya sejak Februari 2024, termasuk kemenangan impresif 4-2 atas Brighton pekan lalu. Sebelumnya, MU juga sukses menaklukkan Sunderland dan sang juara bertahan Liverpool. Kini mereka duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara, menjadi salah satu dari 3 tim Premier League yang mencatatkan 100% kemenangan selama Oktober bersama Arsenal dan Aston Villa. Jika kembali menang di City Ground, mereka berpeluang naik ke posisi kedua, tergantung hasil pertandingan lain. Meski demikian, performa tandang masih menjadi pekerjaan rumah. MU baru mengumpulkan 4 poin dari 12 yang tersedia di laga tandang musim ini. 3 diantaranya diraih di Anfield, namun mereka menelan 2 kali kekalahan beruntun di markas Nottingham Forest. Terakhir kali MU kalah 3 kali berturut-turut di City Ground terjadi pada periode 1965 hingga 1967, sejarah yang jelas ingin mereka hindari kali ini. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Santiago Gimenez bapuk,
AC Milan targetkan striker flop Manchester United, Joshua Zirkzee. Kekeringan gol Santiago Gimenez di Serie A telah memaksa AC Milan mempertimbangkan tambahan pemain menjelang jendela transfer Januari. Pemain internasional Meksiko tersebut belum berhasil mencetak gol dalam 9 pertandingan pembuka turnamen, mendorong CEO Giorgio Furlani dan Direktur Olahraga Iglitare untuk mulai mencari alternatif. Joshua Zirkzee dari Manchester United kembali menjadi target utama, sementara Artem Dovbyk dari Roma tetap menjadi opsi cadangan jika pembicaraan menemui jalan buntu. Nilai seorang penyerang pada akhirnya diukur melalui gol, dan angka-angka Gimenez saat ini menunjukkan hasil yang suram. Dalam 9 penampilan Serie A musim ini, penyerang Argentina tersebut belum mencetak gol 1 kali pun. Ini meskipun dia memperoleh banyak peluang di sepertiga akhir lapangan. 2 gol satu-satunya musim ini tercipta dalam kemenangan Coppa Italia atas Lecce, memberikan sedikit kenyamanan dalam kampanye domestik Milan. Gimenez bergabung dengan Milan pada Januari 2025 dengan biaya 28,5 juta euro setelah perjalanan yang luar biasa di Feyenoord, di mana dia mencetak 65 gol dalam 105 pertandingan. Namun kekakuan taktik dan duel fisik di Serie A telah mengekspos kelemahan dalam posisi dan permainan link up-nya. Melawan Atalanta, dia tidak mencatatkan 1 pun tembakan atau umpan kunci. Sementara saat melawan Pisa, dia kalah dalam sebagian besar duelnya dan hanya menyelesaikan 18 operan sukses dalam 75 menit. Meski pelatih Massimiliano Allegri mendukung dan membela Gimenez dengan menyatakan bahwa dia memiliki kontribusi besar dalam bertahan, kesabaran Milan mulai menipis. Klub tersebut terlihat bagus di atas kertas, tetapi belum dapat mengubah peluang mereka di lapangan, menunjukkan kurangnya ketajaman yang seharusnya diperbaiki oleh Gimenez. Raksasa Serie A tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan penyerang United Zirkzee pada jendela Januari dan juga memiliki rencana kontingensi untuk merekrut Dovbyk jika situasi berubah tak terduga, menurut Gazzetta dello Sport. Pencarian penyerang membawa Milan kembali ke nama yang sudah dikenal, Zirkzee. Pemain asal Belanda ini kesulitan mendapatkan ritme di bawah Ruben Amorim, namun tetap dikagumi di San Siro karena perpaduan teknis ukuran, permainan link up, dan kreativitasnya. Pemain berusia 25 tahun ini hanya bermain 5 pertandingan musim ini untuk Amorim, semuanya sebagai pemain pengganti. Milan juga tertarik membawanya kembali ke Liga Italia di jendela musim panas, tetapi kesepakatan tidak dapat dicapai dengan pihaknya. Bagi Milan, ketidaksesuaian itu bisa menjadi peluang. Pinjangan 6 bulan dengan opsi pembelian sedang dibahas secara internal, karena klub percaya pengalaman Zirkzee di Serie A dan kekuatan udaranya menjadikannya solusi ideal di pertengahan musim. Dia dianggap sebagai seseorang yang bisa menciptakan ruang bagi Rafael Leao dan mengubah peluang setengah matang, persis apa yang saat ini kurang dimiliki Gimenez. MU siapkan 1,5 T untuk tebus Camavinga. Manchester United dikabarkan meminati pemain Real Madrid Eduardo Camavinga. Setan Merah sudah menyiapkan uang tebusan. Pada awal musim ini, MU gagal mendatangkan pemain pos nomor 6. The Red Devils mengincar pemain Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, tapi harganya selangit. Pada prosesnya, Camavinga muncul sebagai target MU. Pemain Prancis itu dirumorkan menjadi bidikan MU. Sampai bursa transfer selesai, MU tak bisa mendatangkan gelandang baru. Tapi, MU terus disebut media-media Inggris, salah satunya Team Talk, meneruskan upaya untuk menambah amunisi lini tengah. Saat ini, Casemiro menjadi andalan di pos pemain nomor 6 di skuad Man United. Dia sudah bermain 8 kali dengan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Dengan Casemiro yang sudah berusia 33 tahun, MU memang butuh gelandang baru. Tim asuhan Ruben Amorim akan berusaha lagi saat bursa transfer dibuka. Tim Talk menyebut MU sudah menyiapkan uang 70 juta pound sterling atau setara 1,5 triliun rupiah untuk menebus Camavinga dari Madrid. Bersama Madrid musim ini, Camavinga sudah bermain sebanyak 8 kali di semua ajang. Dia memberi kontribusi 1 gol. Kontrak Camavinga dengan Madrid masih berlaku sampai 2029. Wajar kalau MU menyiapkan uang tebusan yang banyak.